Udah. Ini Baik, Nabil udah ya. Marani. Udah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aturan hukum Undang-Undang ITE. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahidul Aulia Alamsyah sebagai dosen literasi digital ini. Baik, next. Pertama, perkenalkan saya Ramadita Nabila Maharani dengan NIM 036 dan kelompok saya Fahiyatul Nesya Putri dengan NIM 154, Zauria Nur Prasyatya dengan NIM 156, Muhammad Sawaludin dengan NIM 153. Next. Pertama, terdapat hubungan hukum dan teknologi. Jadi menurut para ahli, hukum itu dijelaskan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Lalu kedua yaitu peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Lalu ketiga itu peraturan itu bersifat memaksa. Dan keempat yaitu sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Jadi hukum itu dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Jadi terdapat UU yang dikhususkan untuk mengatur tentang teknologi iptek ini, yaitu adanya hukum Mayantara. Jadi hukum Mayantara ini tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak berhubungan dengan internet. Hukum Mayantara itu yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang ini tuh berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini dijabarkan dalam pasal UU ITE, pasal 2 UU ITE, yaitu 1. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 di atas meliputi warga negara Indonesia maupun negara asing. Lalu perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan tersebut bisa menimbulkan hak atau kewajiban. Lalu yang ketiga yaitu wilayah hukum Indonesia meliputi juga di dalamnya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri, pesawat udara Indonesia maupun kapal Indonesia. Jadi terdapat contohnya yaitu warga negara Amerika mengunggah status di Facebook yang berisi penghinaan terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika. Warga negara Amerika tersebut melakukan ketika berada di Singapura. Atas kasus ini, UU ITE bisa diberlakukan terhadap warga negara Amerika tersebut, meski perbuatan dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia dan akibat hukum timbul di luar negeri. Hal ini karena perbuatan merugikan kepentingan Indonesia, yaitu merugikan warga negara Indonesia. Lalu next. Terdapat asas-asas, yaitu ada asas kepastian, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas etikat baik, dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada juga tujuan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman
keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 UU ITE dinyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum. Next. Yang selanjutnya itu ada perbuatan yang dilarang. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan A. Yang melanggar kesusilaan ayat 1, B. Perjudian ayat 2, C. Penghinaan atau pencemaran nama baik ayat 3, dan pemerasan pengancaman ayat 4. Yang kedua itu ada pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan A. Berita bohong dan menyesatkan yang melibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ayat 1, B. Informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan ayat 2. Yang ketiga ada pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, termasuk dalam pasal 29, adalah perundungan di dunia cyberbullying yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, atau kerugian material. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ayat 1, B. dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik ayat 2, C. dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan ayat 3. Yang kelima ada pasal 31, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan A. Intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain ayat 1. Yang B. Intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan ayat 2. Selanjutnya ada pasal 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun yang A. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 1. Dan yang B. memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 2. Dan yang C. mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Ayat 3. Dan selanjutnya ada pasal 33 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik yang menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan yang pasal selanjutnya ada pasal 34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Dan yang B, sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 ayat 1. Selanjutnya ada pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dan yang selanjutnya ada pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.